الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mohon izin bertanya Ustadz, ini berkaitan dengan istri saya Ustadz, kondisi istri saya. Saya bacakan nih Ustadz, biar tidak grogi nih Ustadz. Ya. Saya dan istri saya saat ini mempunyai 2 orang anak Ustadz. Istri melahirkan dengan proses sesar Ustadz. Dan alhamdulillah sekarang istri hamil anak ketiga Ustadz. Dan kemungkinan juga melakukan operasi sesar Ustadz, dikarenakan ada kelainan bentuk rahim. Ya. Dan beberapa dokter yang kami konsultasikan Ustadz menganjurkan istri saya melakukan KB steril Ustadz, yaitu dengan memotong atau mengikat saluran yang ke sel telur gitu Ustadz. Dengan alasan jika terjadi kehamilan berikutnya dan harus sesar lagi akan berisiko membahayakan kondisi istri saya Ustadz. Ya. Karena sudah 3 kali sesar dan dokter bilang berpotensi terjadi pelengketan dinding rahim gitu Ustadz. Pertanyaan dari saya Ustadz, bolehkah istri saya mengikuti anjuran dokter ini Ustadz dengan KB steril? Kedua, mohon tausiahnya Ustadz tentang dalil larangan KB permanen ini Ustadz, baik wanita maupun laki-laki Ustadz, karena rekan saya muslim itu banyak yang melakukan ini Ustadz. Ya. Selanjutnya yang terakhir Ustadz, mohon penjelasan tentang KB atau kontrasepsi yang diizinkan dan dianjurkan pasangan suami istri. Mungkin itu Ustadz. Terima kasih atas perhatiannya, atas tausiahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang itu berdasar indikasi medis, ya, KB steril itu memang harus dilakukan karena ada indikasi medis diduga kuat akan membahayakan bagi ibunya. Nanti setelah persalinan ketiga sesar semua. Kalau tidak KB steril, maka diduga kuat kalau hamil lagi nanti akan membahayakan keselamatan dan jiwa si ibu, maka itu boleh dalam agama. Boleh dilakukan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat, tentu darurat berdasarkan ahli dalam hal ini yaitu medis. Tubihul mahdurat, membolehkan hal-hal yang dalam keadaan normal itu dilarang oleh agama. KB steril, kalau tidak ada udzur apapun yang dibenarkan oleh syarak, oleh hukum agama, maka memutuskan untuk tidak punya anak lagi dengan menggunakan KB steril itu haram. Karena tujuan kita berumah tangga, menurut Rasulullah, perintah Rasulullah pada kita, tazawwajul wadudal walud. Salah satu tujuan kita menikah adalah untuk keturunan. Nikahilah perempuan yang berkasih sayang, yang punya cinta dan bisa memberikan keturunan. Bukan berarti perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan tidak boleh dinikahi, boleh dan harus dikasih sayangi. Namun perintah dari Nabi itu, perintah kita untuk menikah salah satunya untuk keturunan. Dan keturunan itu anugerah dari Allah. Itu amanah dari Allah yang harus kita jaga. Jangan kita padamkan, jangan kita pupus. Sekarang ini pasangan milenial gemar kok. Banyak yang menganut pola pikir sesat itu, child free itu. Menikah, berumah tangga tapi kosong anak, tidak punya anak. Jadi mau nikahnya saja tapi tidak mau punya anak. Sehingga ada sekarang di generasi milenial ini ada istilah child free, bebas anak. Jadi bebas anak. Banyak pasangan muda dan itu ngakunya juga Islam. Kalau ditanya suri toladannya siapa, ya Rasulullah, jawabnya dengan mantap, suri toladan saya Rasulullah.
Padahal Rasulullah perintahkan menikahlah kamu, salah satu tujuan menikah untuk keturunan. Dia telah melanggar aturan Rasulullah, aturan agama. Dia berdosa tapi nyaman dengan dosa yang dilakukan. Mau menikah tetapi ingin bebas dari anak. Luar biasa toh. Kewan saja kawin loh, duwe anak. Menungso kawin, ora pengen duwe anak. Berarti lebih hina daripada kewan, daripada binatang. Kalau tadi dikatakan, ditanyakan dalil agamanya, Nabi perintahkan kita tazawwajul waludal wadud, nikahilah perempuan yang memberi keturunan dan yang bisa berkasih sayang. Ini bukan berarti lantas perempuan-perempuan yang belum Allah izinkan untuk memberikan keturunan lantas kita benci, lantas dicerai. Bukan. Hadis itu bermakna, maksud dari hadis itu, tujuan, salah satu tujuan berumah tangga itu selain membangun kasih sayang, juga ada tujuan lain, yaitu keturunan. Maka tadi KB steril di istri panjenengan, kalau memang itu indikasi medis membahayakan keselamatan dan jiwa, itu boleh dilakukan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan yang darurat, yang bahaya, atas pengetahuan dari ahlinya, itu bisa menjadikan boleh keadaan normal yang sebelumnya haram dalam agama. KB steril tanpa ada udzur syar'i apapun itu haram dalam agama. Tapi kalau ada udzur seperti yang disampaikan tadi, maka itu dibenarkan dalam syariat, boleh dilakukan. Ya, terlepas ada teman yang tidak ada udzur apapun, tapi dia memang tidak punya keinginan untuk punya anak, dia ingin bebas dari anak, jenengan nasihati. Dia telah melanggar aturan agama tanpa sadar. Kalau tidak mau ya sudah, biarkan, nanti ditanggung sendiri di hadapan Allah. Ada lagi? Tadi KB yang dianjurkan, Ustaz, jenis KB yang dianjurkan. Waduh, saya bukan dokter ini, nggak ngerti saya. Saya bukan dokter, nggak ngerti. Nanti datang saja, datang kepada medis, tanya. Di situ ada IUD, ada, tapi semuanya tentu ada plus minusnya, ada efek sampingnya. Ada KB kalender juga. Ya, KB kalender itu juga ada sisi kekurangannya. Kalau luput ngitungnya, ya, kalau Allah mengizinkan, jadi yang dibolehkan dalam agama itu mengatur jarak kelahiran. Itu dalam agama. Kalau memutuskan tidak punya anak lagi tanpa sebab apapun, itu haram, itu tidak boleh. Yang dibolehkan dalam agama itu hanya KB mengatur jarak kelahiran antara anak yang satu, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Oh, berarti ini istri saya sudah usia 50-55, ini tidak boleh, kamu tidak punya anak lagi. Ayo, enggak punya anak lagi loh. Kalau sudah sepuh, itu indikasi medis diduga kuat berbahaya kalau mengandung. Ya. Maka KB yang dibolehkan dalam masa-masa yang memang produktif dan memungkinkan untuk mengandung, itu hanya mengatur jarak kelahiran, itu boleh. Yang tidak boleh steril tanpa ada udzur apapun. Karena kalau steril itu sudah memutuskan tidak akan punya anak lagi, padahal masih di usia-usia produktif. Dan ketika hamil pun tidak berbahaya bagi jiwa dan keselamatan baik si ibu maupun janinnya. Kalau si bapak jelas tidak bahaya itu. Ya, lah itu terkait dengan KB dalam Islam. Lah jenisnya untuk pengaturan kelahiran, pengaturan kehamilan nanti jenisnya apa? KB-nya, variannya yang apa? Jenengan tanya dokter yang ahli di situ. Oke, ada lagi?